Halo, terima kasih sudah mengklik video ini. Balik lagi dengan saya Hanif dari Sleman Estate. Kali ini di video ini kita akan membahas sebuah topik fundamental, yaitu bagaimana sih menghadapi market bearish 1 tahun ke depan atau strategi crypto miner dalam menghadapi market bearish dari perspektif Sleman Estate. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Untuk awalan, kami jelaskan sedikit bahwa Sleman Estate beraliran mining itu adalah sebuah bisnis, bukan hobi. Karena nyawanya sebuah bisnis itu memiliki target, visi, dan misi. Nah, dari sini kita bisa melihat ruang untuk improve lebih jauh dalam dunia mining tentunya. Di sini, apalagi ditambahi adanya ambisi, nanti akan memberikan batas waktu untuk memenuhi target, visi, dan misi itu sendiri. Di sini kita akan membandingkan dua gambar, yang ini berisi dashboard seorang miner pada gambar pertama. Ini sambil saya baca ya, biar nggak keliru. Ini gambar pertama di capture pada bulan Desember 2021 ya. Kita lihat sendiri dengan speed 1,8 GHz itu sebulan bisa dapat 0,77 Ethereum. Nah, kalau dikonversi ke USD itu 3.194 US dollar dalam 1 bulan. Nah, sedangkan di gambar kedua kita bisa lihat ini diambil pada bulan Juni 2022 dengan speed 6 GHz, seorang miner dalam 1 bulan bisa dapat lebih dari 2 Ethereum. Nah, jika dikonversi ke USD, itu senilai 3.179 US dollar. Nah, dari sini kita bisa bandingkan sendiri banyak atau ada beberapa faktor penentu pendapatan miner dalam bentuk koin, yield coin, ataupun dalam bentuk fiat. Nah, di sini kita ada teori 3 pilar penentu pendapatan miner. Ya, yang pertama itu difficulty. Ya, kita tahu sendiri pada gambar pertama kita cek di website ada datanya waktu Desember 2021 itu difficulty itu di angka 11 sampai 12 pi. Nah, sedangkan Juni itu di angka 14 sampai 15 pi. Bandingkan sendiri ada berapa persen kenaikan difficulty di network Ethereum. Sedangkan dari harga Ethereum sendiri waktu Desember itu kan selepas ATH ya, itu di 60 jutaan. Sedangkan waktu Juni 2022 ini nyungsepnya ini. Nah, itu di 1.500 USD per Ethereum. Oke, dari teori 3 pilar tadi, yang poin nomor 2 itu money management. Di sini money managementnya untuk bagaimana sih kita mempersiapkan keadaan ketika cost-nya mining itu tidak nutup. Nah, sebelumnya bearish untuk crypto miner dengan trader itu beda ya. Kalau crypto miner bearish-nya itu ketika listrik atau cost yang dikeluarkan dari kegiatan nambangnya itu tidak menutup dari hasil nambangnya itu sendiri. Sedangkan trader itu kan waktu pola penurunannya. Nah, di sini Sleman Estate sendiri sudah seperti mempersiapkan dana darurat selama 1 tahun dari cost kegiatan miningnya kami. Ya. Jadi rig kita itu kita data, kita bikin daftar lah. Dalam sebulan itu makan watt itu berapa, kalau dirupiahkan berapa. Nah, itu kita jumlahkan tiap bulan. Dari nilai tersebut kita kalikan 12. Nah, di mana ini 1 tahun ya. Kenapa kita ambil angka 12? Nah, kita bisa cek di profitability crypto mining chart. Nah, di sana kita lihat
rata-rata bearish-nya crypto miner itu selama 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, di sana itu mining itu benar-benar nggak profitable. Kita cuma bisa nyari koin lain atau koin-koin mesin yang kira-kira baru rilis. Nah, kira-kira itu untuk money manajemennya. Oke, poin ketiga dari pilar penentu pendapatan miner itu efisiensi. Nah, di sini kita tahu sendiri pengeluaran terbesar mining itu ya listrik. Nah, dari listrik itu kita jabarkan. Sebenarnya di Indonesia itu ada berapa golongan sih listrik? Nah, tiap golongan kan harganya beda-beda. Disinilah ruang improvement yang bisa kita kejar. Kalau emang benar-benar bisnis, ruang improvement ini yang wajib dikejar, nggak ada excuse. Jadi dari kita tahu sendiri ada 4 golongan. Rumah tangga itu 1 kWh-nya kan 1.600, kurang dikit lah. Dan bulan depan, bulan Juli 2022 itu kan naik sekitar 1.800 kurang dikit. Itu untuk rumah tangga yang 3.500 watt ke atas. Lalu yang kedua, bisnis. Bisnis ini ada B1, B2. Nah, yang B1 ini kan yang kebanyakan dipakai itu 1.100, kalau sama pajak itu ya 1.200. Lalu industri. Industri ini yang paling banyak dipakai untuk mining itu yang I2. Ini 1 kWh-nya 1.100 kurang dikit lah, udah include pajak. Lalu sosial. Nah, ini sosial ini kan di Rp900 udah include pajak. Nah, ini kan step-stepnya ini. Untuk efisiensinya itu kan masing-masing mempengaruhi. Nah, jika ingin selamat ya mau nggak mau ini dikejar sampai industri atau sosial. Nah, lalu ada poin tambahan di sini. Ini yang ultimate sih. Itu dari sosial kita tambahi energi baru terbarukan. Nah, ini perkiraan hitungan kami ya 1 kWh bisa sampai 450 sampai 550 rupiah per kWh. Ini kan bisa banget untuk dikejar kalau mau selamat dari bearish. Lalu yang kedua cost-nya itu kan dari internet. Nah, di sini sebenarnya bisa ngasih insight sih. Kalau mining itu channel money making-nya banyak banget. Nah, di sini dari internet kita tahu sendiri mining site itu paling nggak ada 2 atau 3 backup link atau backup internet. Nah, dari poin ini saja kita bisa upsell untuk bikin kayak RT RW-net. Nah, jadi mining kita dapat pendapatan, lalu RT RW-net kita jual ke tetangga, itu udah lumayan lah buat nekan biaya pengeluaran. Lalu yang poin ketiga itu pengeluaran berkala. Nah, di sini mining set pasti ada pengeluaran berkalanya untuk maintenance. Contohnya ngebersihin VGA pakai kontak cleaner. Nah, itu per bulannya berapa habisnya? Atau per 3 bulan atau per 6 bulan. Nah, itu di total aja dikalkulasi. Lalu untuk perawatan exhaust. Nah, itu bisa pakai oil singer atau yang lain. Nah, itu dikalkulasi, ditekan efisiensinya pakai apa ya, exhaust yang paling efisien, paling awet. Nah, itu nanti dicari, diimprove terus. Nah, kira-kira itu dari pilar yang terakhir, efisiensi. Oke, dari data yang kita dapat tadi ya, lalu pengumuman MERS itu udah sangat nyata deketnya. Nah, miner wajib mempersiapkan apa sih yang harus dilakukan untuk persiapan penurunan profitability sampai 97%. Nah, ini kan jelas sangat berdarah-darah. Nah, dari Sleman Hasret sendiri sebenarnya sudah mempersiapkan strateginya. Itu 2 langkah aja sih, sederhana, tapi untuk prakteknya berat di hatinya. Karena berdarah-darah ya, itu tadi. Yang pertama stepnya itu, detik itu merge, Sleman Hasret akan meng-off-kan semua rig-nya tanpa terkecuali, semua off. Nah, kenapa? Karena kita akan melihat perkembangan marketnya itu, Hasret yang segitu besar, itu penyesuaiannya bakal gimana? Tentu ada yang cut loss, ada yang jual rig, ada yang lari ke koin-koin lain. Nah, di sini kita wait and see dulu, daripada kita membuang
yang notabene no point lah, hash rate masih gede, difficulty berat banget, koin profitability-nya nggak jelas, dropnya sampai mana. Nah, lebih baik kita off-kan, kita lihat perkembangan marketnya itu seperti apa. Nah, lalu poin kedua, itu di bulan selanjutnya setelah sedikit stabil, nah kita mulai mining dari dana darurat yang kita sudah persiapkan, di mana 1 tahun. Nah, tapi dengan catatan, kita masih ada KPI lah, indikator apa sih yang membatasi kita untuk tetap mining, yaitu worth it nggak sih, atau tidak terlampau jauh daripada kita membeli koin itu sendiri di exchange. Nah, kita kan bisa bandingkan tuh, kita membayar listrik berapa daripada kita membeli koin. Nah, sekian listrik dapat koin sekian. Nah, dibandingkan dengan membeli langsung. Nah, itu kita masing-masing lakukan revisi terus. Nah, untuk koin-koin alternatif yang kita kita incer itu ya ada beberapa. Itu kayak Raven, terus Flux, Conflux, terus ETC, Viro, Ergo. Nah, itu yang kira-kira ada potensi. Namun ada opsi lain, yaitu merentalkan rig kita. Nah, itu kan ada website tuh, mining rig rental. Nah, itu bisa jadi opsi. Karena beberapa waktu skemanya lebih menguntungkan di sana daripada kita mining sendiri di koin-koin tertentu. Nah, atau mungkin opsi lainnya mengkonversi semua hasil koin tadi ke Bitcoin. Ini untuk persiapan bull run selanjutnya. Sampai pada akhir video, kita simpulkan ya, pentingnya target dan strategi di dunia mining, terutama untuk mereka yang main terjun aja, yang penting macul tanpa mempersiapkan apapun dalam menghadapi market yang kadang bisa sangat kejam. Jadi, money management dan efisiensi itu sangatlah penting, terutama efisiensi yang banyak belum menyadari bahwa ruang improve-nya masih sangat besar untuk dikejar. Lalu dari Sulaiman Hasrate tidak akan pernah quit atau exit dari dunia permainan VGA, meskipun marketnya bearish parah, karena kami masih sangat yakin untuk masa depan GPU mining yang akan cerah. Kami akan selalu hold mesin-mesin mining kami hingga bull run selanjutnya. Sependapat kami, crypto miner yang sukses atau berhasil itu adalah mereka yang berhasil hold mesinnya meskipun market bearish parah. Sejatinya money maker dari mining itu sendiri adalah ketika market berpindah bearish ke bullish, dan mining adalah dollar cost averaging yang paling absolut. Oke, ini sedikit disclaimer. Dalam video ini tidak ada saran atau ajaan. Ini hanya sekedar sharing yang kami tujukan agar teman-teman dapat insight baru yang lain. Oke, sekian dari video ini. Jika ada komentar, saran, masukan, atau yang lain bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Sulaiman Hasrate, bye-bye.